Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Niko Rahmat Darmawan, di channel AI Unmul. Kembali kita ada di konten public class ya, teman-teman, tentang HTML. Tentunya ya, teman-teman, ini langkah awal teman-teman untuk menjadi seorang web developer, khususnya harus menguasai dasar-dasar dari HTML ya. Karena HTML sendiri tentunya bagian rangkaian utama yang nanti bisa ditampilkan di dalam sebuah website nanti, teman-teman. Jadi HTML seperti namanya, hypertext markup language, itu bahasa, sebenarnya bukan termasuk bahasa pemrograman ya, teman-teman, tapi lebih kepada bahasa perintah atau bahasa struktur yang menyusun struktur pada website nanti, teman-teman. Misal teman-teman buka Google ya. Ini deh. Saya google.com. Nah, hal yang pertama ditampilkan di website kita ini strukturnya dari tulisan seperti ini, kemudian ada navigasi, berita, video, dan gambar. Ini semuanya kalau kita klik kanan, kemudian inspect elemen, ini semuanya di struktur menggunakan HTML, teman-teman. Sini ada ya, doctype HTML. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Bisa minta satu-satu ya. Ini lengkap banget, nanti kita pelajari dulu dasar-dasarnya, teman-teman. Bahasa detail-detailnya yang mungkin jadi awal untuk kita mendeveloper atau membuat website pertama kita nantinya. Nah, sudah dijelaskan mungkin HTML, nanti kita belajar HTML, kemudian CSS dan JavaScript ya, itu bagian dari client side, di mana HTML cukup bisa dijalankan di laptop masing-masing, teman-teman, laptop kita atau komputer kita, karena HTML itu tadi kan bahasa struktur ya, bahasa struktur yang nanti dijalankan sama browser. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman seperti biasanya, kita harus butuh compiler dan interpreter kayak Python, C++, dan lain-lain. Tapi untuk website sendiri makanya dibagi, ada server side dan kemudian client side. Nah, di client side ini semua kode front end atau client side dieksekusi di dalam browser. Makanya tadi kalau kita inspect elemen, ini sebenarnya HTML yang dieksekusi di browser kita sendiri. Misalnya Google Chrome, Firefox, kemudian Opera, dan sebagainya. Atau Microsoft Edge juga ya. Oke, langkah pertama kita teman-teman, HTML itu kita bisa buat di komputer kita sendiri uh, tanpa bantuan kode editor semacamnya ya. Kita bisa menggunakan Notepad sebenarnya, teman-teman. Nih, Notepad dari bawaan Windows. Kalau teman-teman mengoperasikannya menggunakan operating system Windows. Nah, HTML. Sebenarnya otomatis, teman-teman, kalau kita menuliskan sesuatu, misal kita buat tulisan halo dunia, ini sebenarnya kita nggak perlu pakai tag-tag tadi ya, kayak misalnya HTML H1P, mungkin teman-teman udah mempelajari dulu ya, mengetahui sedikit tentang HTML. Nah, kita coba dulu menggunakan tulisan biasa seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita save dan kita beri, misalnya kita taruh di desktop aja deh, desktop, kemudian apa ya,
file underscore pertama deh misalnya. Nah, teman-teman jangan lupa ini kan save as type-nya berbentuk .txt. Nah, kalau untuk file HTML itu ekstensinya .html. Maka dari itu kita ubah dulu menjadikan all files. Ya, jadi all file. Jadi bisa digunakan untuk ekstensi manapun. Jadi kita buat titik file underscore pertama titik html. Nah, ini jadinya berupa file HTML, teman-teman. Kalau kita save nih. Nah, kalau kita buka tadi misal desktop, kemudian cari file pertama tadi. Nih ya, file pertama. Kalau kita buka, klik aja. Nih, ada ya teman-teman, halo dunia yang kita tuliskan tadi. Kita bisa lihat kalau kita inspect elemen atau teman-teman bisa Ctrl U. Nih, halo dunia. Kalau kita buka di inspect elemen, nih, dia langsung berada di bodinya HTML ya. Kayak gitu dulu. Ini otomatis dijalankan sebagai folder HTML, teman-teman. Ya, nama file kita file underscore pertama .html. Nah, di sini juga dituliskan URL-nya asalnya dari sini, teman-teman. Apa namanya? File kita letaknya ada di mana? Seperti itu. Nanti URL ini kalau teman-teman bikin websitenya diubah lagi menjadi nama domainnya teman-teman lagi ya. Oke, itu untuk file pertama kita. Tetapi teman-teman yang perlu diketahui bahwa cara menuliskan HTML itu adalah dengan tag seperti ini, teman-teman. Ini namanya tag ya, atau tag, tag HTML. Nanti kita sebutannya itu ya. Nah, tag HTML ini, teman-teman, itu banyak. Misal macam tadi ada P. Ini nanti kita jelasin satu-satu ya, teman-teman. Ini cuma contoh doang. Misalnya halo dunia. Kemudian tag ini untuk merepresentasikan jenis elemennya yang akan dieksekusi ya. Halo dunia. Ini kalau di dalam tag ini artinya halo dunia ini berupa teks paragraf, teman-teman. Nah, setelah kita buka tag ini, lalu kita tutup menggunakan sama juga, tapi kita diawali dengan huruf slash baru P. Nah, jadi kita buka dulu tag P atau paragraf, kemudian isinya di dalam elemen itu apa, misalnya halo dunia, kemudian ditutup dengan tag slash P lagi gitu, teman-teman. Nah, kalau ini kita save, kemudian halaman ini, kan ini masih nyambung nih, teman-teman. Ini file yang sama yang kita buka sekarang ini di browser ini adalah file yang kita edit di sini. Nah, kalau kita buka browser tadi, kita refresh, nih. Tadi ya huruf kecil ya sekarang ya. Tadi huruf kecil, sekarang jadi huruf besar sesuai yang kita edit di sini. Nah, atau kita Ctrl R tadi juga bisa refresh ya. Nah, kalau kita lihat inspect elemen, sekarang dia punya di bawah naungan tag dari P ini. Halo dunia. Kalau teman-teman kurang ini, nah saya besarkan nih ya. P halo dunia akan dicetak perintah paragraf seperti ini, halo dunia juga. Nah, itu untuk contoh penulisan HTML, teman-teman. Nanti spesifikasinya di dalam tag ini kita bisa ngapain aja sih. Nah, jadi di dalam penulisan tag HTML itu namanya yang P ini namanya elemen.
elemen apa yang akan dieksekusi di sini, teman-teman. Jenis elemen apa? P kan paragraf tadi ya, teman-teman. Ini yang namanya P. Ada juga mungkin kayak tadi teman-teman bisa lihat di inspect elemen ada head, ada body, itu termasuk elemen, teman-teman. Nah, selanjutnya misalnya ini tadi P deh. Kemudian ada yang namanya atribut, teman-teman. Atribut. Nah, di dalam selain huruf P ini atau paragraf tag PHP, elemen apa atau unsur kedua di dalamnya disebut atribut, teman-teman. Atribut ini semacam pelengkapnya. Jadi teman-teman bisa memanipulasi tag HTML yang sudah teman-teman tuliskan di sini. Misal ini atribut cuma dalam penyebutannya. Dalam contoh kasusnya seperti ini, teman-teman. Misal P ini kita mau fontnya apa, kemudian nanti tinggal sama dengan. Nah, kalau sudah sama dengan ini, teman-teman, artinya fontnya sama dengan tanda petik misal Arial gitu ya. Font atau bisa disebut font family. Nih, sama dengan Arial. Nah, yang tanda petik ini setelah sama dengan ini yang dinamakan value-nya, teman-teman. Value dari atribut yang kita tuliskan di sini. Sama juga kita bisa misal font size, teman-teman. Kalau font size, nah font size kan artinya ukuran font ya. Berarti kita value-nya misal 16 pixel misal px. Nah, jadi cara bacanya, teman-teman. Elemen paragraf memiliki atribut ukuran huruf bernilai 16 pixel yang dieksekusi menjadi halo dunia, teman-teman. Seperti itu ya. Kalau kita save, apakah sama ya? Oh, tidak berubah, teman-teman. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Nanti sebenarnya penulisan ini nanti kita lebih lanjut lagi pembahasannya di materi CSS ya. Ini kita belajar dasarnya dulu aja, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk strukturnya, teman-teman. Struktur di file HTML itu pada umumnya kayak gini, teman-teman. Kita menuliskan dulu tag HTML ya. Mungkin kurang besar ya. Saya besarkan dulu. Nih. Tag HTML. Kemudian di dalamnya ada ini kita kasih spasi biar lebih gampang ya. Jadi strukturnya itu kalau di dalam HTML dia bakal taruh tengah-tengah nanti. Nanti kita menggunakan kode editor, teman-teman. Oke, misal di sini head. Nah, di dalam head nanti ada elemen lagi, terus kita tutup /head. Nah, setelah head ada lagi elemen yang namanya body, tag body. Kemudian kita tutup lagi. Nanti ada body juga ada elemen-elemen di dalamnya. Body, kemudian ditutup dengan tag /html. Gitu. Ini sorry ada slash-nya, jangan lupa, teman-teman. Jadi setiap penutup elemen HTML itu selalu ditutupi dengan slash. Jadi pengisiannya ada di tengah-tengah sini. Ya. Jadi begini untuk struktur HTML yang kita buat nantinya. Jadi ada bagian head, ada bagian body.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut deh. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya.